Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif bersama saya Sri Astuti, SPDSD, CGP Angkatan 7, SDN Banyu 5, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Pembimbing CGP Angkatan 7 saya bersama Ibu Fasilitator Ibu Miati Ningsih bersama pengajar praktek Ibu Masnunah. Rancangan tindakan aksi nyata menerapkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Latar belakang, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kesadaran serta memberdayakan anak melakukan tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Tentang budaya positif, saya ingin merevisi aturan kelas yang ada menjadi keyakinan kelas, di mana siswa melakukan pelanggaran dan tidak menerapkan disiplin. Hal ini yang mendorong saya untuk merubah mindset bahwa disiplin positif tumbuh dari keyakinan bukan dari takut akan hukuman. Tujuannya membekali dan memotivasi murid agar mampu melaksanakan sikap disiplin positif dengan penuh kesadaran yang tumbuh dari dalam dirinya melalui pembiasaan sehingga terbentuk budaya positif dan mengarah pada profil pelajar Pancasila. Tolak ukur, siswa melakukan keyakinan yang telah disepakati, yaitu membuat keyakinan kelas bersama guru dan siswa. Diharapkan dapat terwujudnya pembiasaan yang baik dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Berikut ini adalah dokumentasi video tentang keyakinan kelas yang telah disepakati oleh siswa kami. Ini adalah keyakinan kelas yang kalian buat. Yang pertama, mengerjakan tugas tepat waktu, tidak mengolok-olok orang tua, tidak membuli teman, ingin kelas selalu bersih, saling menghargai, tidak memilih-milih teman, bersikap sopan kepada guru. Kemudian tidak boleh berbicara kotor kepada teman, tidak terlambat masuk kelas, tidak boleh membuang sampah sembarangan, saling menghormati kepada teman, kemudian rajin belajar, ingin kelas selalu bersih. Nah, di sini adalah keyakinan kelas yang kalian harus diapakan? Dipatuhi. Sanggup? Sanggup. Jika tidak dipatuhi, apa yang akan kalian lakukan? Oke, nanti kita sepaketin saja ya. Jika kelas kalian kotor, kalian bertanggung jawab untuk apa? Nah, itu konsekuensinya, kalian akan membersihkan kelas secara bersama-sama. Paham ya? Inilah keyakinan kelas hari ini. Dukungan, di mana dukungan dari kepala sekolah, teman sejawat, serta siswa, di mana rencana tindakan yang telah dirancang dapat terlaksana dengan baik, adanya kolaborasi, dukungan warga sekolah dan orang tua juga diharapkan untuk terlaksananya budaya positif di rumah. Dukungan yang dibutuhkan, kolaborasi kepala sekolah dengan guru serta siswa agar tindakan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar, lingkungan belajar yang nyaman dan prasarana yang mendukung untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Masa tindakan.
Saya meminta izin kepada kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya budaya positif dan keyakinan kelas. Saya juga meminta izin untuk melaksanakan diseminasi tentang budaya positif kepada teman sejawat dan mengajak guru untuk membuat keyakinan kelas. Melakukan merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah dokumentasi diseminasi budaya positif 1.4 bersama teman sejawat yang saya lakukan di UPTD SDN Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Yang terhormat Kepala SDN Banyuwangi 5, yang kami hormati Dewan Guru dan rekan-rekan SDN Banyuwangi 5, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya kita semua bisa berkumpul pada siang hari ini untuk melaksanakan kegiatan implementasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga telah selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mempersingkat waktu, perkenalkan saya sebagai moderator yang akan membacakan susunan acaranya. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga yaitu inti, acara yang keempat penutup. Pertama-tama mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang kami hormati Ibu Murjana, silakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Memasuki acara selanjutnya yaitu inti dari kegiatan implementasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh calon guru penggerak angkatan 7 Ibu Sri Astuti SPDSD. Kepada yang bersangkutan disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPT SDN Bandar 5, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Bandar 5, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala karena bisa menghadiri dalam implementasi budaya positif yang saya adakan pada siang hari ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, di mana nantinya kita akan merindukan syafaatnya. Semoga dalam acara hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, saya di sini berdiri juga belajar dan saya melaksanakan pendidikan calon guru penggerak selama kurang lebih 7 bulan, di mana kami pada siang hari ini akan mengimplementasikan budaya positif, di mana akhir dari modul 1 yang kami telah pelajari berakhir tepatnya pada nanti bulan Februari ini. Kami akan memasuki modul 2 dan sekaranglah kami akan mengimplementasikan kepada Bapak dan Ibu guru tentang budaya positif. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang ini. Nah, di mana kegiatan pada siang hari ini saya juga belajar kepada Ibu. Kita mempunyai 2 sebutan ini ya. Coba kepalkan tangan Bapak dan Ibu di situ. Apa yang Bapak dan Ibu kepalkan saat ini? Tidak ada. Coba Bapak dan Ibu membayangkan sesuatu di tangan kiri, Bapak dan Ibu memegang sesuatu yang sangat berharga sekali dan tak mau dilepaskan, diberikan pada sesuatu, siapapun, besti atau suami atau siapapun. Coba sampean membayangkan di tangan kanan sampean itu tidak ada yang akan mengambil Bapak dan Ibu. Sudah? Sudah. Nah, kepala tangan itu apa yang ada di tangan Bapak Ibu adalah itu yang harus Anda pertahankan sampai kapanpun. Nah, di sini Anda harus perlu menjaga sekuat tenaga karena penting sekali apa yang sampai pegang itu. Dimana coba teman Anda di sampingnya memaksa tangan Anda itu serupa. Coba buka tangannya. Apakah Anda memberikannya? Tidak. Tidak. Kenapa? Sangat berharga. Sangat berharga sekali. Entah itu cincin, entah itu tisu, ya, entah itu uang 1.000 rupiah, tetap Anda pertahankan. Coba saya pilih satu dari teman-teman ini mempertahankan apa di tangannya? Cincin. Coba Ibu Markus paksa Bu Dila untuk membuka cincinnya. Gak mau dia, gak mau. Kenapa Bu Dila gak mau? Sangat berharga, walaupun itu harganya tidak seberapa ya Ibu ya. Itulah kita akan tetap memperjuangkan, mempertahankan sekuat tenaga
1.000 atau 500 rupiah uang yang kita pegang, jangan sampai itu terlepas dari tangan kita. Nah, walaupun kamu dirayu, ayo apa, juga jajan bisnis sekolah itu. Ayo apa, bisnis dulu ya. Mau nggak? Ya mau. Nah itu, dimana walaupun kita sudah berada di posisi tetap menghargai apa yang kita pertahankan, kita juga harus menghargai orang tersebut untuk mempertahankannya. Nah, di sini konsep budaya yang kita akan pelajari pada hari ini, disiplin positif dan nilai kebijakan universal, teori motivasi hukum dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas, 4 kebutuhan dasar manusia, 5 restitusi, 5 posisi kontrol, 6 restitusi segitiga restitusi. Yang pertama, nah, positif. Disiplin positif. Apa sih positif? Disiplin. Apa sih disiplin, Bapak dan Ibu? Ketika kita berada di kalimat disiplin, berarti orang itu harus mematuhi sesuatu hal ya. Harus patuh dan tidak ada kata tidak boleh, harus mengikuti, harus kalimat harus, itulah yang kita akan bahas di sini. Apa yang terletak di pikiran kita kebanyakan? Disiplin positif. Nah, di sini kalau sudah ada kata makna disiplin, mungkin di benak Bapak dan Ibu sudah berpikiran, sudah disiplin. Kalimat disiplin itu kemungkinan harus dilakukan dan harus dijalankan. Nah, di sini ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak dan Ibu sedang yang kita lakukan ini? Apa yang terlintas di pikiran Bapak dan Ibu? Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan serta yang kita harus patuhi pada peraturan tersebut. Nah, kata disiplin itu juga sering dihubungkan dengan kata hukuman. Nah, kenapa kok disiplin itu berhubungan dengan kata hukuman? Mungkin kita melanggar suatu kata tertib atau peraturan, mungkin kita akan dihukum, mendapatkan hukuman. Nah, di sini sungguhlah berbeda karena kita belajar tentang disiplin positif. Kita tidak harus menggunakan atau memberikan hukuman. Justru salah satu alternatif terakhir bila perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, di sini Bapak dan Ibu, disiplin positif itu di mana kita di sini tidak ada menerapkan hukuman pada melanggar peraturan yang ada pada masyarakat, sekolah dan sekitar kita. Nah, di sini tujuannya apa? Tujuannya adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita melakukan motivasi tersebut, mereka telah mempunyai intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak berpengaruh pada hukuman itu biasanya mereka itu adalah di sini jangka panjangnya adalah hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berlaku baik dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai, di mana suatu akan mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, sedangkan teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, kita akan bahas lebih banyak lagi tentang disiplin positif itu, di mana 3 motivasi perilaku manusia itu. Kenapa kok kita dihukum, kenapa kita melanggar, kenapa kita melanggar suatu peraturan lalu mendapatkan hukuman. Nah, di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu adalah biasanya tingkah laku adalah yang dilakukan oleh anak-anak kita sendiri. Biasanya contohnya begini, anak itu ingin melakukan sesuatu tapi tidak diberikan hukuman sama gurunya. Kebanyakan seperti itu kalau di
merupakan suatu imbalan. Biasanya seperti saya mau melakukan itu tapi dengan hadiah. Nah, biasanya seperti itu, ada anak yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang itu mereka itu berharap, mereka itu ingin dipuji. Ingin dipuji gurunya, ingin dipuji temannya, dia melakukan sesuatu hal, padahal itu dilarang atau melanggar peraturan tersebut. Itulah motivasi perilaku manusia. Mungkin kita tidak merasakan, tapi itu banyak terjadi pada anak didik kita di sini. Nah, sedangkan hukuman dan sebuah penghargaan, apa bedanya hukuman dan penghargaan? Kalau hukuman itu biasanya kamu berdiri di depan kelas, sedangkan penghargaan diberikan pada anak yang melakukan sesuatu dia tidak melanggar. Nah, kita di sini tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Di sini kita bicara hukuman dan konsekuensi. Dalam modul ini saya kemarin telah membahas dan membedah tentang modul ini. Diperkenalkan disiplin positif dinamakan restitusi. Restitusi apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dengan restitusi inilah seorang guru akan harus memproses, menciptakan anak didiknya, memperbaiki kesalahan anak didiknya, sehingga anak didik tersebut kembali ke kelompoknya itu tanpa dia merasa bersalah, tetapi dia merasa seperti mendapatkan sesuatu hal yang baru dengan keadaan restitusi ini. Nah, di sini ada contoh dalam hukuman dan konsekuensi. Bapak dan Ibu coba boleh lihat di sini ada identitas gagal ya. Kemudian identitas sukses. Yang dimaksud identitas gagal dan identitas sukses itu adalah kita sebagai guru mungkin masih dalam proses ini. Nah, kemudian setelah mengenal tentang restitusi, kemungkinan besar kita akan menjadikan anak tersebut menjadi identitas yang sukses. Coba kalimat ini dilihat. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, hukuman. Bapak dan Ibu mungkin pernah menghukum siswanya. Sering. Dan itu akan membekas. Ya, benar apa tidak Bapak Ibu? Benar. Nah, kamu nakal, Ibu hukum. Kamu lari lapangan 10 kali. Benar apa tidak? Benar. Karena seringnya akhirnya anak tersebut merasakan melekat. Tuh begini kok mau aku nanti akan pasti dihukum karena aku melakukan sesuatu hal. Nah, inilah yang dimaksud identitas gagal. Anak itu selalu melekat tentang ini. Kemudian kalimat yang kedua, konsekuensi. Sesuatu harus terjadi, di mana sesuatu itu memang harus dia lakukan. Dengan konsekuensinya dia melakukan sebuah kesalahan. Dia harus mengakui kesalahannya. Bu, bagaimana kalau tidak mengakui? Kita lakukan restitusi. Kita merupakan ajak dia sebuah pilihan pada anak tersebut. Dengan tidak memberikan sanksi atau hukuman. Tuh. Kemudian apakah hukuman itu selalu positif? Kebanyakan hukuman itu adalah negatif. Kalimat hukum, aduh, aku dihukum sama ibu. Pasti, Bu, saya mau dihukum apa lagi, Bu? Karena terlalu sering dia melakukan kesalahan. Kemudian di sini, kalimat kita sebagai guru pada saat belum mengenal budaya positif, inilah kalimatnya. Benar apa tidak? Awas, kalau kamu lakukan lagi, itu loh kalimatnya. Ini loh, awas kamu.
melakukan apa yang saya katakan. Kita berikan, coba ibu berikan satu pilihan buat kamu. Apakah kamu sanggup? Anak itu akan bersedia, iya. Sampai anak itu mengerti apa yang dia lakukan itu adalah salah, tanpa kita memberikan sebuah hukuman. Nah, kemudian di sini restitusinya, apakah hal ini bukan sesungguhnya ingin kamu lakukan? Tidak bu, saya tidak melakukan. Pasti anak itu melakukan karena bu, saya melakukan hal seperti ini ada sesuatu hal. Nah, kita itu mencari tahu dari hal positif. Makanya ini adalah identitas sukses, di mana anak itu akan sedikit demi sedikit mengerti tentang kesalahan atau disiplin negatifnya berubah menjadi disiplin positif. Kemudian ada model paksaan. Dengan memaksa anak itu menjawab pertanyaan yang dia tidak lakukan, bisa juga. Kemudian melakukan stimulus respon pada konsekuensinya. Kemudian restitusi teori kontrol. Nanti kita bahas di restitusi teori 5 kontrol lagi. Kemudian mendorong menyalahkan diri sendiri. Kemudian mendorong sebuah kepatuhan. Anak itu diwajibkan harus melakukan kepatuhan yang apa dia mau dan dia inginkan untuk merubah dia menjadi yang lebih baik. Kemudian mendorong disiplin positif. Itu adalah restitusi yang kita akan bahas hari ini. Nah, ada kalimat di sini. Mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah melakukan tentang ini. Kemarin-kemarin, nggak sekarang. Mungkin kemarin-kemarin kita menemukan siswa kita mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan mengulangi dan terlambat tidak mengerjakan dan tidak menghafalkan gitu ya? Benar? Enggak, saya tidak melakukan. Alhamdulillah. Semoga kita tidak ada di dalamnya. Nah, ini merupakan hukuman atau konsekuensi Bapak dan Ibu? Ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Nah, kita melakukan sesuatu hal di mana anak itu merasa bersalah. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apalagi mengatakan halaman basketnya tidak ada bu, adanya halaman voli. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang ketiga, mulai diminta untuk pusat 15 karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang lebih kemudian dicoret-coret. Mungkin ada dan Bapak Ibu di sekolah di kelas mungkin kita sedang ini ya. Konsekuensi. Menggantikan kertas. Ayo kamu ganti kertas temannya, kamu jangan coret. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi ya. Nah, kita lihat apakah benar jawaban Bapak Ibu? Nah, betul ya. Nah, di sini mungkin Bapak dan Ibu sudah paham dan sudah mengerti tentang hukuman dan konsekuensi. Karena menggantikan kertas, ya, karena menggantikan kertas, tugas teman yang telah dicoret-coret adalah dia merupakan harus bertanggung jawab apa yang dia lakukan. Kita tidak memberikan sanksi hukuman yang secara fisik, tapi dia melakukan apa yang telah dia lakukan. Tapi dengan kalimat coba kamu menggantikan teman yang bisa benar, bisa bu kerjakan dengan kalimat yang halus. Kemudian di sini kita akan melanjutkan materi. Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran itu keyakinan kelas. Kita sebelum memulainya, marilah kita buat keyakinan kelas dengan siswa, guru dan siswa. Wajib ya bu ya. Jika ingin kondisi kelas itu nyaman dan menjadikan perubahan paradigma di sekolah kita, hendaklah kita membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu adalah kenyataan yang konkret, yang nyata, apa yang Bapak dan Ibu sepakati di kelas bersama siswa. Contohnya,
Nah, di sini Ibu saya ambil dari keyakinan kelas 1, di mana setiap anggota kelas perlu belajar. Berarti anak kelas 1 harus belajar. Belajar apa saja? Semua pembelajaran yang akan diberikan oleh gurunya. Kemudian kelas perlu senang. Berarti kelasnya nggak perlu stres. Anak-anak juga diberikan permainan. Mungkin tidak hanya tugas saja di situ. Kemudian kelas perlu melakukan tugas. Kemudian kelas juga menghargai dan kelas juga merasa aman. Aman itu gimana? Anak-anak kita buat keyakinan kelas ya. Baik Bu. Contohnya bagaimana? Masuk pada saat jam pelajaran. Kemudian tidak mengganggu teman dalam kelas. Nah, pada saat jam pelajaran. Kemudian mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru. Nah, melakukan tugas. Kalau jika keyakinan kelas itu terlaksana dengan baik, kelas itu akan merasa nyaman. Guru dan siswa akan merasa tidak satunya yang nangis, satunya yang keluar, satunya yang berantem, karena mereka tidak melanggar sebuah keyakinan kelas itu. Kemudian di sini contoh lagi. Nah, di sini ada sebuah peraturan. Kemudian keyakinan kelas apa yang kita akan buat? Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Itu merupakan tanggung jawab. Contohnya kita kan ada pojok baca di situ. Anak-anak setelah membaca buku, silakan kembali buku pada tempatnya. Itu merupakan sebuah keyakinan tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, tidak mengganggu temannya dalam saat mengerjakan tugasnya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, tidak melakukan kekerasan atau bertengkar dalam kelas. Terus menggunakan masker jika pada saat itu kita masih dalam keadaan corona. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Gunakan kelas itu tempat belajar, bukan tempat bermain saat pelajaran berlangsung. Itu adalah kesepakatan kelas yang harus dipatuhi guru dan siswa. Sedangkan guru apa yang harus diyakini pada kelas tersebut? Memberikan pembelajaran pada siswa dan memberikan nilai serta memberikan kenyamanan pada siswa saat pembelajaran. Kebutuhan dasar manusia. Pada saat 5 kebutuhan dasar manusia, seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha yang mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebutuhan dasar manusia tadi seperti yang kita genggam itu merupakan kebutuhan dasar kita untuk mempertahankan apa yang kita inginkan. Kemudian kita mendapatkan apa yang kita inginkan itu merupakan sebuah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian di sini terima kasih sayang, terus rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan itu adalah kebutuhan dari manusia. Kita juga harus membutuhkan kasih sayang. Kemudian kita harus diterima dalam sebuah lingkungan. Kemudian kebebasan dalam berpendapat, kesenangan dalam pembelajaran, dan penguasaan dalam suatu hal. Kemudian ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, itu merupakan suatu pelanggaran peraturan. Hal ini sebenarnya dikarenakan karena gagal memenuhi dasar mereka. Nah, anak-anak kita ini membutuhkan kebutuhan dasar hidup ini. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jika mereka terpenuhi, maka mereka tidak akan melanggar peraturan itu atau tidak menentang nilai-nilai dalam sebuah kebajikan. Nah, mungkin kita juga merasa tidak ada memberikan kasih sayang, kurang. Anak-anak mungkin tidak menerima kasih sayang dari 5. Mungkin rasa diterima, dia mungkin merasa dikucilkan dengan teman-temannya. Dia mungkin merasa kurang bebas. Nah, mungkin dia kesenangan sehingga anak itu tidak memiliki nilai-nilai kebajikan ini, sehingga mereka melanggar peraturan yang ada. Mungkin kurang kasih sayang itu salah satu dari ini yang menjadikan mereka melanggar sebuah peraturan itu. Kemudian
Di sini Bapak dan Ibu, ya tidak saya saja yang berbicara, mungkin ada video tentang 5 restitusi posisi kontrol. Kita akan lihat video sejenak. Posisi pemantau atau monitor, dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini posisi kontrol dalam posisi penghubung. Maaf Bu, saya kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Random Farel. Posisi penghubung biasanya berbicara dengan nada tinggi, Cocok menghadap, kita. menunjuk-unjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi kedua, pembuat masalah. Farel boleh. Oh Naren, bener Farel Bu. Kalau terlambat lagi, nanti
tung dua Bu Ita. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang dulu dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini posisi ketiga menjadi posisi seorang teman. Farel Fode. Selamat Ibu. Wah, sudah jam berapa ya? Lambat lagi ya saya. Iya Bu, tapi ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu kan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang selamat bangun tadi. Jadi biar saya kencang, tetap nggak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak pulang lagi bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana di sekolah, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Saudara sebelumnya menjadi seorang teman bagi siswanya. Dengan nada suara ramah, apa cenderung beranda dulu untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa tenang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang kita adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, ibu benar, karena ini masih golongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun pada orang-orang tertentu saja. Keempat, posisi pemantau atau sebagai monitor. Dia colok je. Ibu, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? kita harus sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika lambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi kontrol yang kelima yaitu menjadi posisi seorang manajer. Mungkin orang sesuai nak. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini pendidikan informasi tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masa sekolah Naren ini? Bersedia Bu. Bagaimana mau memperbaiki
untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat menyelesaikan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adanya 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari. Nah, Bapak Ibu, di sini ada restitusi 5 posisi kontrol. Mungkin Bapak dan Ibu sudah melihat videonya dari posisi kontrol 1 sampai 5. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu dalam posisi yang mana pada saat ini? Penghukum. Mungkin masih posisi 1 nih Bapak dan Ibu. Nah, kita memang ada nomor 2. Iya. Kita memang sebagai guru tidaklah secara instan mendapatkan siswa langsung menuju dalam posisi manajer. Kita juga bertahap mengenali siswa, kita juga bisa belajar dari siswa itu sendiri, tidak dari kita, tapi kita belajar dari siswa. Di sini Bapak dan Ibu, untuk 5 posisi kontrol di situ ada seorang penghukum. Mungkin kita masih berada dalam posisi ini, masih tetap menghukum siswa walaupun sudah berkurang sekitar 20%. Kemudian seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Tadi menggunakan hukuman fisik itu mungkin kita bicara secara tidak langsung pada siswa itu adalah hukuman secara fisik dan atau hukuman verbal pada siswa tersebut. Kemudian membuat merasa bersalah. Di sini siswa itu kita bicaranya datar, tapi cenderung anak itu merasa bersalah apa yang dia lakukan. Walaupun suaranya gurunya lembut, tapi intinya apa ya? Menyalahkan lah, gitu ya Bu ya. Di sini kemudian ketiga, teman. Kita menjadi seorang teman bagi siswa tersebut. Mungkin kita berada di posisi ini. Walaupun secara tidak langsung kita akan menjadi teman bagi siswa kita sendiri. Kemudian yang keempat, menjadi pemantau. Kita dipantau dengan alasan kesalahannya kita. Kita merasa orang yang mengawasi anak tersebut dengan kesalahannya. Mungkin Bapak dan Ibu mungkin memiliki anak yang harus dipantau kayaknya. Mesti ada. Iya betul. Ya di sini. Ya di sini kemudian kita akan menuju dalam posisi manajer dengan budaya positif kita. Kita berusaha harus menuju dalam posisi ini Bapak dan Ibu. Karena kurikulum Merdeka Belajar ini di mana seorang guru harus memerdekakan siswa kita. Membuat posisi guru melakukan sesuatu dengan murid, mempersilakan murid itu bertanggung jawab dan menemukan solusinya sendiri atas kesalahannya. Ditanyakan, kamu minta apa? Solusinya gimana? Itu yang kita perlukan sekarang. Anaknya bagaimana? Bu gak mau memberikan solusi, teruslah kita berusaha sampai anak itu mengerti apa tentang kesalahannya itu. Kemudian di sini
Mungkin agak kelihatan atau kurang ya? Saya sedikit baca di sini. Jelas ya. Nah, di sini seperti yang jelas ya. Nah, di sini seorang penghukum hadir menunjuk-nunjuk menyakiti kamu. Nah, ini tangan ini sudah menunjukkan kita menjadi seorang penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Ibu merasa kecewa atas perlakuan kamu karena kamu baru. Iya. Kemudian menjadi seorang teman, membuat alasan-alasan. Kita membuat alasan di mana kita akan menjadi seorang teman. Kamu jangan begitu ya, nanti ini. Nah, itulah kita bagaimana biar nyaman pada siswa kita. Sudah dilakukan sama ibu kita. Kemudian menjadi pemantau, di mana menghitung dan mengukur kesalahan anak tersebut. Kemudian yang terakhir mengajukan pertanyaan. Nah, pertanyaan tadilah bagaimana Naren saking seringnya dari 1, 2, 3, 4 dan terakhir kelima, seorang Naren itu akhirnya diajak untuk kompromi, ajak pertanyaan bagaimana untuk menyelesaikan masalahmu yang sering terlambat Naren. Nah, inilah mengajukan sebuah pertanyaan. Akhirnya dikembalikan pada siswa. Harus konsekuensi tadi itu, Ibu. Bukan hukuman lagi, tapi konsekuensi tentang apa yang telah disampaikan anak tersebut. Saya mau menghidupkan alarm, Bu. Mau bangunin ibu saya, kakak saya. Nah, itu sudah merupakan konsekuensi di mana dia sudah mengajukan pertanyaan mau melakukan agar tidak terlambat. Nah, itu ya. Kemudian, nah, sekarang ada video lagi. Mungkin penerapan dari 5 kontrol itu ada restitusi ya. Segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari dosen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain COVID, nah, Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menegur Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung makain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam aja, Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh buka fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja.
Sudah gemes padahal saya pasti bela diri loh. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang sudah lihat tadi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keyakinan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Dan nyaman lah, bangga bisa bersabar dan bertahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, itu adalah contoh satu dari segitiga restitusi, di mana siswa tersebut kita menstabilkan kondisi anak tersebut. Kemudian terakhir itu menanyakan sebuah keyakinan. Keyakinan dia telah melakukan sesuatu hal, kita harus sepakati apa yang dia menurut nilai kebaikannya dia untuk yang diyakini. Di sini ada menstabilkan identitas. Tadi siswa itu marah-marah karena dia belum tahu tentang kondisinya, besaran bagaimana dia melampiaskan sesuatu hal. Kemudian adakah cara yang lebih efektif apa yang kamu butuhkan? Di sini validasi tindakan yang salah. Kita sebagai guru tidak langsung menyalahkan apa yang terjadi, kita menanyakan apa yang terjadi pada anak tersebut sehingga melakukan hal tersebut. Kemudian seorang guru juga memvalidasi tindakan yang salah, menjuruskan memberikan pertanyaan di mana keyakinan dia itu salah, keyakinan yang dia perbuat itu salah. Itu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian kamu tentu punya alasan kenapa anak itu melakukan itu, kenapa sampai anak itu melakukan hal yang sampai melakukan sesuatu perbuatan yang merugikan orang lain, kan gitu ya. Kemudian keyakinan kelas apa? Kita tanyakan pada anak tersebut. Kita makanya dari awal tadi sebelum masuk kelas, sebelum pelajaran dimulai hari ini kita sepakati kelas kita mau belajar apa, keyakinan apa, mau bagaimana. Kalau yang melanggar apa nanti, kan gitu ya. Kemudian di sini menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya menjadi Power Rangers, Bu. Saya mau menjadi Wonder Woman. Saya mau menjadi ibu saya seperti ibu saya. Banyak sekali. Bukan seperti itu. Tapi di sini kita tanyakan yang mereka telah lakukan apa yang kamu inginkan. Biar menjadi stabil identitas anak tersebut. Tidak menjadi arogan. Tidak menjadi seorang pemarah. Nah, kemudian di sini keterangannya bagian dasar segitiga itu mengubah identitas dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Itu yang kita arahkan. Kemudian anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Nah, kita cari di situ, bukan anak ini nakal, marah, nggak selesai. Setiap hari selalu bikin masalah. Kita cari di sini anak yang
sedang mengalami kegagalan. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari sebuah perhatian. Perhatian terus, Bu. Sampai bosan. Kita sebagai guru memang tidak pernah bosan ya. Harus setiap hari kayaknya. Kemudian yang kedua, sisi kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasarnya bagaimana? Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara efektif untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan apa tadi? 5 kebutuhan manusia. Apa kasih sayang, apa perhatian, apa itu? 5 kebutuhan dasar mereka itu. Ya. Mana yang mereka kurang? Kita pupuk itu. Kita cari itu. Kemudian yang ketiga, sisi ketiga menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita bertanya panjang lebar, setelah mendengarkan keluhan anak tersebut apa permasalahannya, ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah pertama, kemudian di sini adalah melakukan validasi pada langkah kedua, mencari tadi 5 dasar kebutuhan manusia, maka anak itu akan siap dihubungkan nilai-nilai yang dia percaya. Nilai-nilai dia percaya itu apa? Ada banyak sekali nilai-nilai percaya, yaitu menghargai, menghormati, saling toleransi, percaya diri. Itu nilai-nilai yang ada di profil Pancasila. Nah, segitiga restitusi itu sendiri ya, untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah itu menjadi positif terhadapnya. Anak itu tuh merasa kalau sudah memukul, kalau sudah melakukan kesalahan, dia merasa positif. Aku selesai dengan masalahku. Anak-anak tuh kadang-kadang merasa seperti itu dan lupa, padahal dia itu lakukan kesalahan. Dia lupa melakukan hal itu bukan yang harus dia lakukan. Nah, kemudian dengan cara kita menstabilkan identitas anak tersebut, guru berkata, berbuat salah itu manusia. Bu, berbuat salah benar ya, Bu. Setiap hari, Bu, bagaimana? Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu juga buat salah kan? Pasti. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tertarik untuk mencari siapa tahu yang benar. Bapak Ibu guru mesti ingin tahu apa yang menjadi penyebab anak ini selalu berbuat salah, selalu mengganggu teman, selalu bikin ulah di kelas, selalu menjadi pusat perhatian teman-temannya dan selalu ditakuti oleh teman. Kemudian jika menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik dengan dirimu sendiri? Kita tanyakan pada anak tersebut, kamu bisa berbuat seperti itu? Bisakah kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri? Kita kembalikan pertanyaan tersebut pada siswa tersebut. Kemudian yang segitiga kedua yaitu validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basicnya. Kita sebagai guru mengenalkan basic anak tersebut. Kenapa anak ini? Kebutuhan dasar apa yang belum dia penuhi? 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Kemudian pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuan adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah dia seorang penguasa, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup? Itu yang kita harus penuhi pada siswa tersebut. Kemudian seorang guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya. Berilah kata-kata seperti itu. Seandainya kamu melakukan yang lebih buruk lagi, apa yang akan terjadi? Apakah jawaban siswa tersebut? Ibu, bapak dan ibu sudah mengenali basic anaknya. Dengan jawaban ini mungkin bapak dan ibu akan menemukan basic dari kebutuhan dasar anak tersebut. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Sampai bosan saya, Bu. Kamu kenapa? Kok setiap hari mengganggu temannya? Pasti dia memiliki sebuah jawaban yang berbeda. Atau berbeda. Ada aja yang dia jawab. Kenapa? Kita cari basicnya dia. Kemudian apa yang penting bagimu? Menurut kamu yang penting itu seperti apa? Yang penting mau
hobi kamu tuh pelajaran atau mengganggu teman. Gitu. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru, dimana tidak merugikan seorang teman kamu. Kemudian maukah kamu belajar cara lain mendapatkan kamu yang butuhkan tanpa kamu harus memukul, tanpa kamu harus melakukan tindakan di luar kekerasan. Itu yang kita harus tahu basic anak tersebut, mereka melakukannya kenapa. Kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan yang lebih baik untuk besok? Tidak usah, tidak mau melakukannya lagi. Kalau kamu melakukannya lagi, sanksi apa yang akan kamu inginkan dari ibu? Tidak ada sanksi, baik, tidak ada sanksi. Tapi kamu melakukannya lagi, apa yang akan kamu lakukan? Dia mungkin bisa berpikir, nah itulah kita temukan jawaban dari anak tersebut. Kita itu konsekuensinya kita lakukan, kita coba. Kemudian segitiga yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Anak-anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Anak-anak tidak mengerti kalau kelas rendah, karena dia tidak mengerti tentang norma, tidak tahu. Kemudian guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas, nilai-nilai universal apa yang kita sepakati. Tadi itu kesepakatan. Untuk kelas rendah mungkin kita beri kesepakatan yang sederhana, yang mungkin anak-anak dimengerti. Kemudian kamu ingin menjadi anak seperti apa? Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Saatnya pada saat kamu melakukan kesalahan, pada saat kamu memberikan keyakinan, kamu ingin menjadi seperti apa? Menjadi orang yang lebih baik. Orang menjadi lebih baik itu seperti apa? Terus kita tanyakan lagi. Itulah segitiga restitusi di mana kita sudah belajar budaya positif. Di sini kita refleksi hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Saya pada awalnya sebelum mempelajari modul ini 1T4 yaitu budaya positif, mungkin saya sendiri pribadi tetap masih melakukan tindakan 5 kontrol itu yang posisi kontrol 1 dan 2. Untuk yang kelima itu saya masih proses dalam pembelajaran. Alhamdulillah karena sudah mengenal ini saya sudah menuju proses manajer. Karena ternyata lakukan pendekatan pada siswa dan kembalikan pada siswa itu lebih ringan buat kita dan anak pun bisa melakukannya. Dan dia menanyakan, kamu maunya apa? Kamu menyelesaikan dengan apa? Itu. Kalau dia melakukan lagi, kamu kemarin sudah memberikan keyakinan pada ibu untuk ini, kenapa kamu mengulanginya lagi? Nah, dia akan merasa malu sendiri dengan apa tindakan dia karena sudah melanggar sebuah keyakinan, gitu. Kemudian peran kamu apa yang saya telah lakukan selama ini, yaitu kita seorang guru, saya pribadi menjadi seorang guru meyakini keyakinan kelas, kemudian 5 kebutuhan dasar itu saya memberikan kasih sayang pada anak itu, mencari basicnya anak itu perlu apa pada kita. Kita sendiri itu mencari anak ini butuhnya apa. Memang kebutuhan anak itu pasti berbeda. Kemudian di sini perasaan apa yang muncul setelah tes ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi. Dalam motivasi saya ini saya sedikitnya berusaha menaikkan posisi kontrol saya sebagai guru juga bisa belajar menahan diri, bersabar, itu terutama ya Bu. Kadang-kadang kita kelepasan ya, sudah nggak sabar karena anak itu sudah teramat sering. Basicnya 1 sudah naik, levelnya sudah banyak. Berkali-kali, tidak hanya 1 kali atau 2 kali, banyak itu yang terjadi. Mungkin itu hanya teori itu, tapi kita perlu coba. Kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu apa kebutuhan anak diri kita itu. Nah, di sini saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu dan
sini saya mengimplementasikan budaya positif pada teman-teman rekan sekalian. Tidak lupa mungkin saya kembalikan ke moderator, mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekilas tentang budaya positif yang telah saya sampaikan tadi. Mungkin ada masalah di kelas atau bagaimana? Terima kasih disampaikan kepada pembicara kita, Ibu Suyasku SPDSD. Untuk yang selanjutnya akan dibuka sesi pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, disilakan dalam bentuk berdiri. Silakan. Silakan. Maju. Baik, terima kasih atas semuanya. Di sini saya hanya ingin menanyakan mengenai pendapat Ibu yang sekarang kan sedang mengembang calon guru penggerak kami. Benar? Tadi membahas mengenai 5 kontrol, posisi kontrol. Yang saya tanyakan, bagaimana jika tidak sengaja kita itu atau meleburnya menjadi satu itu, bagaimana pendapat Anda? Apakah menimbulkannya dampaknya positif atau negatif jika 5 posisi tersebut dilebur jadi satu? Dilebur jadi satu ya. Baik, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Widya yang telah bertanya tentang 5 posisi kontrol. Bagaimana Bu jika semua posisi kontrol itu dilebur jadi satu? Wah, saya melakukan hukuman perbuatan ini jadi satu. Bagaimana? Kita melihat dari kesalahan anak tersebut. Pertama, kita mencari tahu dulu kesalahan itu apa. Kita panggil anak itu. Ibu di sini ingin menjadi posisi yang mana? Saya ingin menjadi semua Bu. Dari gini, maaf. Dari sini saya ingin menghukum. Kamu kan gitu. Sudah menjadi seorang penghukum. Kemudian ibu kecewa sama kamu. Sudah menjadi kedua. Kemudian seharusnya dan begini. Jadi ketiga, pemantau. Kamu sekali lagi seperti itu, kan pemantau. Nah, kemudian yang terakhir, kamu maunya apa? Kan gitu ya akhirnya. Jadi bolehkah Bu, biar anak tidak bingung. Nah, kami telah menjelaskan posisi kontrol ini kepada Bapak dan Ibu. Jika melihat posisi anak, kesalahan anak tersebut, Ibu inginnya menjadi seperti apa? Apakah Ibu lebih nyaman dengan anak ini menghadapi dengan posisi penghukum? Enggak enak, Bu, capek ternyata. Ngotot saya Bu, urat saya ngotot, capek. Kemudian apakah Ibu juga merasa nyaman dalam membuat rasa bersalah anak itu? Tidak enak ternyata Bu. Kemudian menjadi seorang teman. Teman beku anaknya Bu, ternyata ngulangi lagi. Saya merasa tidak nyaman ternyata Bu. Terus lanjut lagi menjadi ketiga, menjadi seorang pemantau. Wah, saya memantau kamu lagi. Nah, dengan senyuman yang lebar kamu. Nah, akhirnya Ibu apa? Capek dengan 4 posisi ini. Akhirnya Ibu jatuh ke sini, mengajukan pertanyaan. Sudah, kamu maunya apa? Akhirnya seperti itu. Kita kembalikan ke Bapak dan Ibu. Lebih enak yang mana? Tapi kalau ini Bu, sudah identitasnya kan. Kita sebagai guru, anak menjadi betul. Jadi kenapa nih? Kemudian identitas berhasil ini sukses Ibu. Teman atau pemantau itu menjadi identitas yang sukses. Bisa jadi teman, bisa langsung berhasil, bisa. Dengan kita lihat basicnya anak dulu. Tapi kalau ini usahakan kita sudah
di luar dari iman. Itu Bapak Ibu. Kemudian ini jadi teman, jadi pemantau, monggo silakan. Jika basic anak itu tidak terlalu parah, Bu parah Bu, yang mana? Ambil yang ini. Saya sudah coba semua ternyata gagal. Bagaimana Bu? Saya campur dari satu, tak hukum, tak gini kan, tak gini kan, tak gini kan. Nah, bagaimana Bu? Masih tetap kita kembalikan kebutuhan manusia yang gimana Bu? Begitu Ibu Widya. Terima kasih Bu. Ada pertanyaan? Oh, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krisna, saya guru dari kelas 5A. Iya Bapak Krisna. Di sini saya hanya ingin menjelaskan saja. Boleh. Terima kasih. Yang sesuai dari penjelasan sampean tadi, berarti di sini kalau teman-teman ini kebanyakan menerapkan kontrol teman dan pengetahuan itu. Ya. Tapi ini kan masuknya ke kontrol dari luar, jadi seorang gurunya yang mengontrol siswanya, seperti itu kan. Sedangkan untuk implementasi budaya positif ini kita diperlukan memberi pemahaman si siswa untuk kontrol diri. Jadi kita merancang siswa itu mengerti dengan apa kesalahannya dan potensinya, seperti itu. Ya. Mungkin untuk melangkah ke kontrol diri ini, teman-teman ini bisa perlahan-lahan bisa menuju ke arah sana. Insya Allah tidak, ya butuh penyesuaian, butuh waktu, tapi insya Allah akan mengarah ke sana seperti itu. Jadi ditekankan di sini si guru itu menjadi fasilitator untuk mengenal siswa itu mengenal dirinya sendiri, seperti itu. Hanya menjelaskan saja. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bapak Krisna atas penekanannya tentang materi hari ini. Di mana kita sebagai guru itu adalah sebagai fasilitator bagi siswanya. Sebagai guru itu adalah sebagai fasilitator bagi siswa. Jangan lupa itu. Tapi dalam sebuah pembelajaran. Tapi di sini kita dalam 5 posisi kontrol itu adalah siswa melakukan sebuah kesalahan. Itu yang maksud Bapak. Kemudian karena kita itu sebagai guru selalu melakukan ini Bapak, identitas gagal yaitu pengukur pembuat rasa bersalah. Itu Bapak. Nah, kenapa kita kembali ke sebuah manajer? Mungkin kita juga sebagai guru, sebagai fasilitator ya. Kita kembalikan ke siswa apa maunya dia dengan 5 kebajikan, nilai-nilai profil Pancasila. Tapi kita juga sebagai fasilitator di sana mengembalikan pertanyaannya dan kita menjadi menekankan apa kalimat yang dia ucapkan. Itu sudah masuk dalamnya Pak. Terima kasih. Ada mungkin lagi? Sudah cukup? Sudah jelas? Berita mungkin? Mau bertanya? Monggo, silakan. Terima kasih waktunya Bu As. Saya guru kelas 2B. Di sini teman-teman pasti sudah tahu murid saya paling cantik di kelas 2B. Pasti. Monggo, silakan. Saya Bu sudah pernah melakukan 5 posisi kontrol ini, tapi tidak memakai kekerasan, paling memakai verbal ya. Kalau yang pertama ya cuma tadi itu verbal, yang kedua
Ya, puasa bersama ini sudah saya lakukan akhir-akhir ini karena menjadi teman sudah pernah saya lakukan tapi tidak berhasil. Mungkin ya 1 hari 2 hari anak itu normal seperti anak yang lain, bukan tidak normal, ya tidak melakukan kesalahan, tapi hari ketiga keempat akan kembali lagi. Yang namanya saya manusia ya Bu ya, manusia biasa, kadang sabar, kadang tidak gitu. Terus pemantau saya juga sudah pernah, dan yang terakhir itu manajer saya memang belum pernah karena saya baru tahu hari ini dari Bu As. Terima kasih informasinya. Mungkin nanti saya bisa menggunakan posisi kontrol yang kelima ini dan mungkin anak itu bisa berubah. Di sini saya mau minta pendapat dari Bu As. Kalau anak ini setiap hari itu tukaran memukul temannya, alasannya kalau saya tanya pasti karena digarai duluan sama temannya. Nah misalnya ya digarai duluan, misalnya yang menenangkan cokot-cokotan. Nah, anak ini langsung mukul, tidak pernah membalas cokot-cokotan, pasti langsung mukul. Nah saya selalu bilang ke anak ini harus belajar lebih bersabar lagi. Ya melalui tadi itu teman menjadi teman, menjadi pemantau sudah, tapi tidak bisa. Menurut Bu As, bagaimana cara mengatasinya anak ini dengan posisi kontrol yang terakhir yaitu manajer? Mungkin Bu As punya gambaran solusi untuk saya. Terima kasih untuk Bu As. B, di mana dia memiliki siswa yang sangat aktif, selalu menggoda kita di kelas. Menurut saya tuh dia tuh senang sama Wida, dia selalu menggoda. Kalau aku tidak menggoda Wida, aku nggak dipanggil. Intinya seperti itu kayaknya. Dia tuh tanpa sadar naluri seorang anak, dia mencari perhatiannya itu kalau nggak gini saya dengan cara berbeda mungkin kita mungkin sebagai guru, apalagi berita di kelas rendah itu satu butuhnya ekstra super sabar, tapi super sabarnya kita sudah ada batasnya sebagai manusia. Tapi kita sebagai guru juga tidak bosan-bosannya menjadi seorang pendidik dan fasilitator yang baik bagi anak kita. Di sini kita lihat di posisi kontrol. Di sini manajer, guru berkata, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu yakinnya, maukah kamu memperbaikinya? Kita harus melihat dari nilai kebajikan anak itu. Kita harus mengenalkan 5 profil Pancasila itu dan yang anak menghormati, saling menghargai, saling menyayangi itu. Kita tanamkan terus anak itu sampai mengerti apa kebutuhan dasar anak tersebut. Kemudian kita tadi bicara tentang 5 dasar manusia, 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Itu yang dibutuhkan anak ini. Nah, kita tidak tahu kebutuhan mana anak yang belum terpenuhi. Kita melihat basic anak tersebut. Emang anaknya suka bukus ya Bu? Dia merasa menjadi seorang penguasa. Kemudian dia seorang ini bebas. Dia mencari kesenangannya sendiri, tapi lepas kontrol, kelewatan, tembus dulu, itu ya. Kemudian di sini kita sebagai guru, tadi pertanyaan Bu, keyakinan apa? Kita jangan sampai
bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan dan melanggar sebuah peraturan, kita sampaikan. Tetap kita sampaikan sampai anak itu benar-benar mengerti. Itu di dalam sebuah manajer. Kita yakinkan, tanyakan, kamu mau tindakan seperti apa agar kamu tidak melakukan kesalahan yang kamu lakukan. Tanyakan pada anak tersebut. Ini bukan untuk memperbaiki apa. Sedangkan kesalahan kamu adalah jika kamu melakukan itu, seandainya melakukan yang lebih parah lagi, apa yang terjadi pada anak itu? Berikanlah contoh pada anak. Begitu juga. Terima kasih. Ada lagi? Monggo. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Nama saya Romia dari kelas 2A. Sebenarnya ini menindaklanjuti sedikit ya Bu dari pertanyaan yang terakhir barusan tentang ada salah satu anak yang mungkin sudah super, dianggap super karena sudah menjadi rahasia apa ya, sudah terdengar di antara guru-guru. Nah, apabila kita ini tidak terfokus ke anak yang butuh direstitusi. Nah, tadi ketika dipaparkan ada salah satu tujuan restitusi itu adalah menjadikan anak tersebut menjadi lebih kuat untuk kembali kepada kelompoknya. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan apabila anak itu sudah kita restitusi tapi dia belum bisa diterima kembali di kelompoknya atau teman-teman di sekitarnya? Terima kasih. Kita awalnya untuk mengenali strategi dia restitusi anak tersebut adalah menstabilkan identitas anak ini, membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Berbuat salah itu hal manusiawi. Nah, pertanyaannya dunia itu, bagaimana jika anak itu belum masuk dalam kelompoknya, belum diterima sama teman-temannya, belum bisa diterima kembali oleh teman-teman kelompoknya tersebut yang dimaksud. Nah, di sini ada menstabilkan dulu identitasnya sampai matang, sampai dia anak itu memang benar-benar akan diterima. Kemudian yang kedua, di sini kemudian dunia harus berlanjut mencari ini, membantu mengenali basicnya siswa tersebut. Seperti tadi, kebutuhan manusia, apa yang dia butuhkan. Kalau memang menstabilkan dulu, tidak langsung loncat. Bertahap dunia. Pertanyaan itu bertahap. Pertama anak itu ditenangkan dengan amarahnya dia, ditenangkan dengan pertanyaan-pertanyaan dari dunia. Kemudian dunia langsung mencari kebutuhan apa. Ternyata kesalahan itu ternyata di sini. Ternyata anak ini butuh kasih sayang. Jadi dunia melihatkan di situ nanti di validasi kebutuhannya anak. Berarti dunia itu akan menekankan di seorang di tempat kasih sayang ini. Satu ini. Kemudian seandainya kamu kenapa alasanmu itu melakukan itu, buatlah sebuah pertanyaan pada anak. Dia merasakan sesuatu hal yang harus dia akan kembali ke komunitasnya itu, merasakan aku melakukan kesalahan dengan ini. Dia merasakan sendiri apa yang dia rasakan. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan sama dengan tadi seorang manajer. Tadi kita sudah kesepakatan membuat nilai-nilai keyakinan kelas. Nah, kita ajak teman-teman semuanya. Kita kembalikan setelah anak itu selesai dengan 2 tahap 1 dan 2, baru kita kembalikan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama siswa. Tidak hanya anak itu saja yang salah. Jadi anak itu sendiri yang melakukan kesalahan akan kembali ke komunitasnya dengan keyakinan kelas itu. Jadi anak-anak teman-temannya tidak hanya itu saja, tapi teman satu kelas. Begitu hubungannya. Terima kasih. Mungkin waktunya sudah cukup ya Bapak Ibu. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang telah saya sampaikan di calon guru hari ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya. Bisa diimplementasikan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian kegiatan implementasi budaya positif yang telah dipaparkan oleh Bu Syahtuti. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang lebih kepada kita dan menjadi bekal kita sebagai guru di kehidupan yang mendatang dan bisa diterapkan kepada anak didik kita. Saya selaku moderator, apabila terdapat kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.